Halo adik-adik, kembali lagi bersama Jadi Cita. Video hari ini adalah lanjutan dari yang minggu lalu ya, masih tentang functions. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, kita review materi terakhir kita tentang variabel dulu. Nah, variabel adalah tempat untuk menyimpan data, dan variabel dapat ditulis dengan format nama, variabel tanda sama dengan data yang mau disimpan. Terdapat 4 tipe variabel yang berbeda-beda, yaitu string untuk data dalam bentuk tulisan, integer untuk data dalam bentuk angka, float untuk data dalam bentuk angka dengan desimal, dan boolean untuk data untuk dua kemungkinan true atau false. Nah, kita juga lihat kembali apa itu functions. Jadi functions adalah kumpulan kode yang hanya berlangsung jika kita panggil. Nah, terdapat 3 bagian besar dalam topik function ini. Yang pertama, deklarasi, di mana kita menggunakan kata def sebagai kata kuncinya. Lalu, isinya yang merupakan kumpulan kode yang kita ingin laksanakan hanya jika dipanggil. Dan yang terakhir, pemanggilan, di mana kita hanya perlu memanggil nama fungsi tersebut dengan tanda kurung dan kode akan berjalan. Tadi yang kita belajar adalah fungsi tanpa parameter. Nah, parameter itu apa ya? Parameter adalah informasi yang diberikan kepada function saat dipanggil, sehingga kita memberikan tempat di mana informasi dapat dimasukkan dan dilibatkan dalam kumpulan kode fungsi tersebut. Ibaratnya kita mempersiapkan tempat makan dari fungsi tersebut. Namun user ataupun kita sebagai coder dapat mengisi tempat makan tersebut dengan informasi-informasi sebagai makanannya. Dan makanan tersebut atau informasi-informasi tersebut akan dimakan oleh functions saat digunakan untuk kumpulan kode tersebut. Di dalam isi fungsi, parameter tersebut harus digunakan dalam sebuah proses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Agar lebih mudah dimengerti, kita bisa melihat parameter seperti sebuah variabel karena mereka sangat mirip sebenarnya. Untuk memberi parameter pada sebuah fungsi, kita memasukkan nama parameter dalam tanda kurung saat fungsi tersebut dideklarasi. Nah, parameter yang kita pilih harus digunakan di dalam function. Contohnya, kakak menggunakan parameter nama dengan tipe variabel string. Di dalam isi fungsi, parameter tersebut akan di-output melalui print sekolah Gen Digital di plus parameter nama tadi. Seperti proses membuat variabel, tadi kita baru memberi nama kepada parameter yang belum ada isinya. Tadi kata sudah bilang bahwa parameter adalah informasi yang diberikan kepada fungsi ketika dipanggil. Karena itu, saat kita memanggil fungsinya, kita memasukkan informasi dalam tanda kurung di sebelah nama fungsi, seperti memberikan isi kepada sebuah variabel. Untuk fungsi dengan parameter, berarti cara menulis bagian pemanggilan fungsi adalah nama fungsi, tanda kurung, dan parameter di dalam tanda kurungnya. Ketika adik-adik melihat pemanggilan fungsi dengan tanda kurung yang kosong, artinya fungsi tersebut tidak memiliki parameter. Contohnya, kakak memanggil fungsi sekolah sebanyak 3 kali dengan parameter tipe string. Tadi masing-masing kakak kasih isi nama tempat sebagai Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, berarti parameter tadi kakak sudah isi, ya. Sehingga ketika fungsi dipanggil, output print sekolah Gen Digital di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sesuai dengan isi yang kakak berikan saat memanggil fungsi. Nah, seperti variabel, parameter bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda. Tadi kakak sudah
bahas tipe string. Sekarang juga ada tipe data integer. Karena parameter integer, tentu parameter tersebut digunakan dalam isi kalkulasi milik fungsi. Sebagai contoh, fungsi total menggunakan parameter nomor karena akan menghasilkan nilai nomor yang dikali dengan 10. Contohnya, ketika nilai yang diberikan kepada parameter adalah 8, hasilnya adalah 80. Juga tipe data float yang hampir sama dengan integer, karena parameter float juga berbentuk nomor atau angka, tentu parameter tersebut digunakan dalam isi kalkulasi milik fungsi. Sebagai contoh, fungsi total menggunakan parameter nomor karena akan menghasilkan nilai nomor yang dikali setengah. Contohnya, ketika nilai yang diberikan kepada parameter adalah 8, hasilnya adalah 4,0 atau 4,0. Dan terakhir juga ada parameter dengan tipe data boolean yang digunakan dalam isi fungsi yang akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung apakah parameter tersebut true atau false. Sebagai contoh, fungsi periksa menggunakan parameter kondisi. Jika kondisi true, print hasil benar akan dilakukan. Jika false, komputer akan print sebaliknya. Adik-adik perlu ingat bahwa peraturan untuk memberi nama kepada parameter sama seperti menamai variabel, karena mereka sangat mirip, seperti yang sudah dikatakan tadi, di mana kita hanya dapat menggunakan huruf A sampai Z, digit 0 sampai 9, dan underscore. Karakter spesial tidak dapat digunakan ya. Seperti yang kita pelajari dari topik parameter ini, kita bisa memberikan nilai data yang bervariasi kepada fungsi dengan memanggil fungsi tersebut berulang kali dan membedakan nilai dalam tanda kurung. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang memilih memakai fungsi dibandingkan kode biasa. Karena cara fungsi bekerja membuat program lebih fleksibel dan kita tidak harus menulis kode berulang-ulang kali jika kita ingin data yang berbeda. Selain itu, keuntungan lain dari fungsi adalah program yang lebih singkat, terstruktur, dan rapi. Karena kita bisa memisahkan program dari beberapa bagian yang akan bekerja saat dipanggil. Balik ke contoh kalkulator di awal pelajaran kita, kakak akan kasih lihat bagaimana fungsi bekerja dalam program kalkulator. Pertama, kalkulator akan meminta input dua nomor 1 dan nomor 2. Nah, input kedua nomor tadi adalah akan menjadi parameter fungsi-fungsi hitung kalkulator seperti menambah kedua nomor, mengurangi, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, kalkulator bisa melakukan banyak hal, seperti menambah angka, mengurangi angka, mengalihkan, dan membagi. Misalnya, kakak menggunakan nomor 123 dan 456. Kalau dengan program biasa, kakak harus menambah, mengurang, mengkalikan, dan membagi kedua angka untuk mengakses penuh isi fungsi kalkulator. Tetapi, bagaimana jika kakak belum tahu apakah mau ditambah, kurang, kali, atau bagi? Nah, ini adalah gunanya fungsi. Sebelum kakak memilih nomor, kakak bisa membuat fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi. Setelah itu, tinggal dipanggil fungsinya sesuai dengan yang kakak inginkan. Misalnya, jika kakak ingin menambahkan 123 dan 456, fungsi tambah akan dikerjakan, sementara fungsi-fungsi lainnya, seperti kurang, kali, dan bagi, tidak berjalan karena tidak dipanggil dan tidak diperlukan. Selanjutnya, tipe fungsi memiliki fitur return, yang merupakan kata kunci dari kondisi function. Selanjutnya, tipe fungsi memiliki fitur return
yang merupakan kata kunci dari jika function ingin mengembalikan data sebagai hasil. Dalam sebuah fungsi, dengan return, isi function harus mengembalikan sebuah hasil. Contohnya, fungsi dengan parameter nama memiliki isi return nama plus academy. Sehingga ketika fungsi dipanggil, parameter nama akan sesuai dengan isi dalam tanda kurung dan nilai fungsi menjadi isi diikuti oleh academy. Ketika di print, nilai fungsi yang sudah dipanggil melalui kata kunci return akan dihasilkan. Nah, biar lebih gampang dimengerti, biar bantu simpulin ya. Kesimpulannya adalah fungsi adalah kode program yang hanya berjalan jika dipanggil. Sebuah fungsi dapat ditulis dengan format nama, tanda kurung, dan parameter di dalamnya jika ada. Setelah itu, isi fungsi ditulis. Dan jika ingin menggunakan fungsi yang sudah dibuat, fungsi dapat dipanggil dengan menulis nama fungsi dan tanda kurung dan isi parameternya. Nah, untuk hari ini videonya sampai sini saja ya. Semoga apa yang hari ini kakak jelaskan dapat kalian mengerti dengan baik. Kalau masih ada bagian yang tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan kepada kakak pembina masing-masing. Dan sampai bertemu di video Jadi Digital selanjutnya.